Pace bene, masih di Mea Culpa. Di video ini saya mau berbicara tentang satu dokumen namanya Didache. Isinya adalah panduan bagaimana menjadi Kristen yang baik. Tapi di dalamnya juga ada kritik-kritik yang sampai pada masa kini masih berlaku. Sangat relevan, sangat sesuai. Saya berpikir tentang membuat video ini setelah saya lihat perlu rasanya dibuat imbangan begitu ya. Maksudnya ketika berbicara tentang kekristenan, kita banyak memusatkan perhatian pada kitab suci, pada nasihat-nasihat baik tentang bagaimana mengolah, memotivasi diri, lepas dari kemalasan, keburukan. Tapi harus diakui juga kekristenan jauh lebih luas dari hanya sekedar itu. Sekedar saya sebut tanpa bermaksud menyepelekan nilai-nilai itu. Nah, kekristenan bukan hanya sebagai way of life, tetapi sebagai skop ilmu juga. Nah, saya mau membagikan satu dokumen namanya Didache, tapi tidak secara detail. Saya hanya mau membagikan bahwa di dalam dokumen ini, tulisan Didache ini ada pesan-pesan moral, pesan-pesan tentang gereja, tentang hidup bersama, yang sampai sekarang relevan. Bahkan di usianya yang sudah mendekati 2000 tahun, dokumen ini. Hampir seusia dengan kitab-kitab perjanjian baru, dekat boleh dikatakan, dari epoka, dari periode yang dekat, tapi sangat relevan. Apa itu? Kritik terhadap gaya hidup gereja. Nah, dari judul ini pun memang kata-kata ini tidak persis ditemukan dalam Didache. Saya mencari tadi dokumen yang bertema tentang apa yang relevan dari Didache sampai pada masa gereja kini. Gaya hidup gereja. Bagaimana gaya hidup gereja dulu dan saat ini? Didache menyuarakan keprihatinan terhadap kelalaian dan kecenderungan materialisme di antara pemimpin gereja. Bayangkan ini, ternyata ini dosa sepanjang segala masa ini. Tentang ada pemimpin gereja yang mengumpulkan harta, menjadi kaya. Saya tidak tahu apa ukuran kaya ini ya, berapa puluh juta yang dikumpulkan supaya terhitung sebagai seorang yang sudah materialis. Berapa banyak uang yang bisa dikatakan, oh ini wajar untuk dia miliki. Oh kalau sudah 1M, 2M, terlalu banyak itu, berlebihan contoh. Tapi ternyata ada juga, kemarin ada yang mengirim link kepada saya, berisi tentang 10 pemimpin gereja yang paling kaya di dunia. Hartanya sampai ratusan juta dolar. Lihatlah. Tulisan ini Didache menekankan pentingnya hidup sederhana dan mendorong pemimpin gereja untuk tidak mengejar kekayaan atau keuntungan pribadi. Sudah diperingatkan juga ini untuk tidak memberi uang dalam jumlah tertentu kepada para pemimpin gereja misalnya, karena membawa pada pencobaan. Lalu kritik terhadap peribadatan yang tidak tulus. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana pastor, cocokkah musik macam ini untuk dibuat dalam perayaan Ekaristi? Lihatlah tata peribadatan itu diperbincangkan bukan hanya dulu, saat ini juga, dan isunya sama. Tuluskah untuk penyembahan dan penghormatan kepada Allah? Penyembahan, bukan hanya sekedar menghormati, menyembah. Tulusnya diukur dari apakah aku memainkan, menyertakan musik ini untuk kepentingan dia, dalam arti supaya orang tertuju kepada dia, atau untuk kepuasan di perasaan saya. Tuluskah saya membawa peribadatan ini
untuk sampai kepada Allah. Nah, ini satu isu lain. Saya pikir masing-masing isu ini bisa berdiri sendiri untuk dibahas. Pertama tadi gaya hidup dalam gereja, pemimpinnya disoroti secara khusus. Tapi saat ini penyorotan itu tak adil juga bila hanya kepada pemimpin saja. Gereja yang partisipatif menyoroti bukan hanya pemimpin tetapi juga segenap umat. Yang kedua tadi, peribadatan yang tidak tulus. Bagaimana ibadat itu dirayakan? Demi kesatuan dengan Allah atau demi show off, pertunjukan kepuasan dari diriku sendiri. Yang ketiga, kritik terhadap kehidupan moral. Ada juga kritik terhadap ketidaktaatan terhadap ajaran moral Kristen. Seperti keserakahan, kebohongan, dan praktek-praktek asusila yang tidak sesuai dengan ajaran gereja. Didache menekankan pentingnya hidup sesuai dengan standar moral yang diajarkan oleh Yesus. Yesus juga patokannya, maka buku ini tidak keliru meski tidak dikanon dalam kitab suci. Tentang kepemimpinan yang korup, tadi sudah kita singgung sedikit tentang bagaimana gereja itu dikelola pada masa dulu, bahwa ada pemimpin yang semakin kaya. Tetapi kecenderungan untuk corrupted ini menyangkut pemimpin gereja juga yang tidak setia pada tugasnya. Bukan hanya sekedar dia mencari keuntungan material, tetapi juga tak setia pada tugasnya. Tak bisa menjadi teladan dan tidak punya integritas. Kalau sudah masuk ke ranah politik misalnya, tentu mau tak mau dia berorientasi pada satu sudut pandang atau pada satu tokoh tertentu. Nah, keempat poin ini merupakan satu outline saja yang semoga di lain kesempatan bisa kita bahas. Ternyata relevan hingga masa kini. Saya tidak tahu bagaimana kita melihat gereja kita masing-masing dalam situasi sekarang. Dan perlu selalu diperingatkan, ya. Dalam arti begini. Benar bahwa pelanggaran macam ini terjadi sepanjang masa. Tetapi sangat perlu penyeimbang untuk memberikan kritik supaya gereja bisa tetap terus berjalan di rel pada jalan yang Allah sendiri kehendaki, begitu ya. Harus ada guardian yang selalu mengingatkan, selalu mengarahkan, menuntun kembali gereja itu. Kita tidak bisa juga berhenti pada urusan yang penting saya selamat, saya bahagia, saya tidak sedih. Karena bagaimanapun proses pengolahan kita itu ada dalam komunitas kita juga. Maka ini bukan hanya sekedar tindakan kuratif untuk menyelesaikan persoalan yang sudah ada, tetapi juga preventif ya. Dengan merawat gereja. Supaya saya terhindar dari masalah-masalah yang mungkin kalau saya sempat mengalami, saya bisa down, saya bisa gagal untuk bangkit lagi. Oke, didache bisa kita ingat itu ya, dan poin-poinnya tadi tentang bagaimana gereja itu dikelola, pemimpinnya mengambil keuntungan, ya tentang peribadatan yang tidak tulus, menjadi pertunjukan, menjadi ajang mengasah bakat, talenta, tidak pada tempatnya. Dan kritik terhadap kehidupan moral, praktek yang dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya beriman, yang tidak sejalan dengan kata-kata. Dan yang keempat soal sikap korup, di mana orang-orang dalam gereja tidak menjalankan tugas dengan baik. Sampai pengingat. Ciao, ciao.